Gimana Bu, berapa tensinya? Ya ini dok, sistolik saya ini udah bagus dok, udah di bawah 130. Mm-mm. Tapi diastolik ini dok masih tinggi dok, masih Berapa? 100, kadang di atas 100 dok. Ini kenapa ya dok ya? Oke, oke, oke. Pasien saya tadi sudah minum obat-obat hipertensi secara rutin. Jadi dia sudah terdiagnosis hipertensi sekitar 1 tahun lebih. Tapi problemnya itu sampai sekarang dia sulit sekali menurunkan tekanan darah diastoliknya. Jadi tadi dia bilang kan yang sistolik itu sudah turun. Tapi tekanan darah diastoliknya yang bawah itu nggak turun-turun, bahkan masih 100 atau kadang 100 lebih. Nah, pasien tadi itu sebenarnya mengalami hipertensi diastolik. Tapi sebetulnya sejak awal dia dua-duanya tinggi ya. Jadi sistoliknya tinggi, diastoliknya juga tinggi. Tapi dengan berjalannya waktu setelah pengobatan ternyata tensi sistoliknya mudah sekali turun. Tapi diastoliknya itu nggak turun-turun. Nah, sebenarnya saya pernah juga membahas mengenai hipertensi diastolik ini di video saya yang ini. Kalian bisa lihat lengkapnya. Sebenarnya yang saya mau tekankan adalah hipertensi sistolik itu memang lebih mudah diatasi atau lebih mudah turun lah tekanan darahnya itu dibandingkan yang diastolik. Jadi karena pasien ini tuh sebenarnya awalnya juga hipertensi dua-duanya, ya dia sih sudah melakukan pengobatan ya. Jadi sudah minum obat-obat hipertensi rutin dan juga sudah mengubah gaya hidup menurut dia ya. Tapi memang kalau hipertensi diastolik ini masih berlangsung, artinya tekanan darah diastolik itu masih tinggi, berarti harus dievaluasi betul-betul usaha-usaha penurunan tensinya selama ini apakah memang sudah ideal, sudah konsisten, dan apakah memang sudah benar. Yang terutama dan harus dievaluasi itu adalah perubahan gaya hidupnya. Jadi apakah pola makannya sudah benar, apakah betul-betul dia sudah melakukan olahraga secara rutin, dan apakah dia juga sudah melakukan usaha untuk menurunkan berat badan apabila dia overweight atau obesitas, apakah dia kualitas tidur atau istirahatnya juga sudah cukup, apakah dia sudah bisa memanajemen stres psikisnya dengan baik. Nah, karena hipertensi diastolik itu jauh lebih erat kaitannya dengan gaya hidup, maka evaluasi perubahan gaya hidup ini harus sangat mendetail ya. Jadi mulai pola makan tuh harus betul-betul ditanya ya, apakah dia udah konsumsi cukup sayur dan buah, dia sudah mengurangi konsumsi garam, natrium, sodium. Kalau misalnya merokok, apakah dia sudah mengurangi rokok, mengurangi kebiasaan minum alkohol. Memang lebih sulit penanganannya karena diastolik ini jauh lebih berhubungan dengan gaya hidup dan gaya hidup itu susah untuk diperbaiki. Karena hanya mengubah salah satu, tidak mengubah yang lain, itu akhirnya juga tidak efektif dan tidak efisien ya. Jadi pada pasien-pasien seperti ini memang kita harus mengedukasikan untuk sabar ya, sabar dan terus melakukan perubahan gaya hidup. Selain itu juga dia harus kontrol rutin ke dokter. Karena nantinya juga akan ada penyesuaian jenis-jenis obat-obatan hipertensi yang mungkin lebih tepat digunakan pada diastolik yang problem diastoliknya lebih tinggi daripada problem sistoliknya. Jadi evaluasi-evaluasi tersebut harus dilakukan secara rutin.